Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akbar Belawal. Di sini saya akan membuat video untuk membahas analisis SWOT dan PESTEL. Sekarang kita bahas metode yang pertama, yaitu analisis SWOT. SWOT ini dipakai buat menganalisis internal dan eksternal sebuah bisnis. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama ada S, yaitu strength atau kekuatan. Tujuan kita menganalisis kekuatan ini adalah untuk mengetahui keunggulan internal apa yang harus kita tonjolkan saat membuat user interface aplikasi. Contohnya, kalau bisnis kita punya basis fans atau supporter komunitas yang sangat solid dan loyal, maka di aplikasinya kita harus bikin halaman member VIP dan katalog merchandise eksklusif yang visualnya membanggakan identitas mereka. Selanjutnya ada W, yaitu weakness atau kelemahan. Tujuan kita menganalisis kelemahan ini adalah supaya kita bisa mendeteksi hambatan apa saja di dalam perusahaan yang bisa kita perbaiki lewat bantuan software. Contohnya, kalau pencatatan pesanan di toko masih manual di kertas dan sering salah, berarti kita harus bangun arsitektur sistem database atau aplikasi kasir untuk menghilangkan human error. Masuk ke faktor eksternal ada O, yaitu opportunities atau peluang. Tujuan kita menganalisis peluang ini adalah untuk menemukan celah pasar. Misalnya sekarang sedang tren belanja online, berarti kita bisa manfaatin peluang ini dengan cara membangun e-commerce kita sendiri. Misalnya, kita melihat belum ada aplikasi yang menggabungkan berita hobi dengan fitur belanja di satu tempat. Ini peluang. Berarti kita bisa manfaatin ini dengan membangun ekosistem aplikasi yang menggabungkan portal informasi dan e-commerce secara terintegrasi. Terakhir di SWOT ada T, yaitu threat atau ancaman. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi resiko dari luar yang bisa kita cegah menggunakan keamanan cyber. Misalnya, kompetitor di luar sana sangat agresif dan rawan terjadi pencurian data pelanggan. Berarti, tugas kita di IT adalah membangun sistem enkripsi data yang berlapis supaya data pelanggan aman dan mereka tetap percaya sama bisnis kita. Setelah SWOT, metode analisis yang kedua adalah PESTEL. PESTEL ini difokuskan untuk menganalisis faktor luar secara makro atau skala yang lebih luas, dan ini sangat berpengaruh ke dalam arsitektur sistem informasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada P untuk politikal atau politik. Tujuannya untuk melihat arah kegiatan atau kebijakan yang lagi didorong sama pemerintah. Contohnya, pemerintah lagi gencar-gencarnya bikin kebijakan kedaulatan data nasional. Nah, sebagai anak IT, ini jadi wawasan penting buat kita saat merancang infrastruktur. Kita jadi tahu kalau kita wajib milih cloud provider yang servernya ada di dalam negeri, bukan di luar negeri, supaya sistem yang kita bangun benar-benar sejalan dan patuh dengan arah politik negara kita. Selanjutnya ada huruf E untuk ekonomik atau ekonomi. Tujuannya untuk menentukan kelayakan investasi IT kita. Kalau ekonomi lagi lesu, perusahaan pasti mau memotong biaya server fisik yang perawatannya mahal. Solusi IT-nya, kita rancang migrasi ke layanan cloud dengan model bayar sesuai pemakaian, sehingga operasional bisnis jauh lebih hemat. Kemudian S untuk sosial. Tujuannya supaya kita paham perilaku pengguna yang berguna untuk merancang user experience. Contohnya, sekarang orang lebih suka gaya hidup cashless, kemana-mana maunya bayar tinggal scan pakai HP. Nah, sebagai anak IT, solusinya aplikasi kita harus diintegrasikan dengan API Payment Gateway atau fitur pembayaran kris biar pengalaman transaksinya makin praktis.
Selanjutnya T untuk teknologikal atau teknologi. Tujuannya untuk menilai apakah bisnis kita perlu teknologi baru. Contohnya, kalau pencatatan suhu mesin atau stok barang di gudang masih dicatat manual pakai kertas, sebagai anak IT, kita bisa terapkan Internet of Things atau IoT menggunakan microcontroller dan sensor pintar yang langsung mengirim data ke dashboard aplikasi secara real time. Untuk huruf E yang kedua adalah environmental atau lingkungan. Tujuannya untuk efisiensi sumber daya. Tren sekarang, perusahaan harus go green dan peduli alam. Jadi, tugas IT adalah mengubah tumpukan dokumen fisik di kantor menjadi sistem enterprise arsitektur yang serba paperless, menggunakan cold storage untuk menekan jejak karbon. Terakhir ada huruf L untuk legal atau hukum. Tujuannya supaya infrastruktur IT kita aman dan legal secara hukum. Misalnya ada undang-undang perlindungan data pribadi. Kita gak boleh asal simpan data orang. Aplikasi kita wajib punya arsitektur yang mematuhi hukum, seperti penambahan fitur consent cookies otomatis dan manajemen hak akses pengguna yang ketat, biar perusahaan gak didenda. Saya Muhammad Akbar Belawal, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.